Usai berdinas selama hampir 3 dekade lamanya, berbagai kejadian dan keunikan pun dialami lokomotif M1500BB di Indonesia. Pada 1991, BB30417 menjadi salah satu lokomotif pertama yang menggunakan livery baru Perumka. Liverinya merupakan percobaan atau prototipe dengan warna oranye biru, bagian bawah abu-abu, dan logo berlatar biru. BB30127, lokomotif yang sempat dicat livery spesial Parahyangan, terkenal dengan cerita mistisnya selama beroperasi, mulai dari melaju sendiri sampai tiba-tiba menghilang. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian bisa menonton episode yang ini. Peran M1500BB sebagai lokomotif kereta unggulan akhirnya pun berakhir. Usai jalur utara selesai di-upgrade, BB304 pada kereta api Mutiara Utara digantikan oleh CC201 pada 1992. Begitu juga pada KA Bima. Menggeser semua lokomotif grup ini ke dinasan kereta penumpang ekonomi, baik jarak dekat sampai menengah, serta berbagai kereta barang. Dinasan kereta kelas atas terakhir lokomotif ini adalah menarik kereta api Mutiara Timur rute Surabaya-Banyuwangi dan Merak Jaya rute Jakarta-Merak sampai dihapus pada 2006. Dua unit, yaitu BB30114 dan 39, bahkan dipindahkan oleh Perumka ke Sumatera Utara pada 1998. Hal ini atas permintaan Divres 1 yang menginginkan lokomotif tambahan dengan tenaga besar namun lebih ringan dari CC201. Di rumah barunya, keduanya menjadi lokomotif dengan tenaga terbesar di Sumatera Utara, membuat kereta dengan rangkaian yang lebih panjang dan berat bisa dijalankan di sana. Keduanya pun juga menjadi M1500BB pertama yang memakai livery putih garis biru pada sekitar 2002. Kembali ke Pulau Jawa, pada akhir 1990-an, beberapa BB301 kembali mendapatkan peremajaan. Program kali ini dilakukan Perumka dengan kerjasama bersama Siemens Jerman. Perubahan juga sudah terjadi pada fisiknya, dengan berubahnya salah satu kaca samping menjadi lebih kecil serta adanya kisi-kisi tambahan. Akan tetapi, nasib lokomotif-lokomotif ini pun seketika berubah tak lama kemudian. Mulai sekitar 2003, PT Kereta Api memulai kebijakan yang berdampak besar pada lokomotif diesel hidrolik di Pulau Jawa, di mana perawatan besar di Balai Yasa bagi semua jenis lokomotif diesel hidrolik mulai dikurangi sampai akhirnya dihentikan pada 2007. Hal itu dikarenakan kebijakan penyederhanaan armada lokomotif jarak jauh menjadi CC201 dan CC203 saja. Hal ini juga dilakukan karena perawatan lokomotif diesel hidrolik yang jauh lebih rumit dan juga lebih mahal daripada lokomotif diesel elektrik. Terlepas dari kelebihan yang dimilikinya, seperti BB301 dan BB304 yang mempunyai akselerasi cepat bahkan lebih cepat dari CC203 sekalipun. Kereta penumpang jarak jauh terakhir yang ditarik lokomotif grup ini adalah kereta api Sri Tanjung. Hal itu bertahan sampai 2007 dengan adanya peraturan dilarangnya lokomotif diesel hidrolik masuk ke wilayah DOP 6 dengan membawa kereta penumpang. Usai kebijakan baru PT KA, lokomotif BB301 dan BB304 pun kini menjadi dirawat oleh diponya masing-masing. Di masa ini sebagian sudah ada yang dibiarkan mangkrak di Balai Yasa Yogyakarta, serta juga rusak berat akibat kecelakaan. Dinasan sehari-hari bagi unit yang bertahan adalah kereta lokal dan jarak menengah, serta kereta barang yang rutenya tak terlalu jauh. Beberapa unit juga sudah berlivery putih garis biru dengan corak bervariasi hasil karya masing-masing diponya. Dan pada 2010, satu unit pun kembali dicat dengan livery krem hijau dalam rangka peringatan 45 tahun beroperasinya BB301. Pada awal dekade 2010-an, grup M1500BB masih banyak diandalkan untuk kereta-kereta lokal dan jarak pendek. Dinasannya pada masa ini terdiri dari kereta lokal Penataran Doho, kereta Probowangi, Tawang Alun, Cianjuran, Madiun Express, dan kereta lokal di jalur Jakarta-Merak. 2 unit BB301 yang ada di Medan sayangnya sudah berhenti beroperasi pada 2011 akibat kurangnya suku cadang di sana.
Pada 2011, program permajaan atau repowering pun kembali dilakukan, di mana BB30423, lokomotif yang sebelumnya mangkrak di Balai Asa Yogyakarta sejak 2006, dipilih sebagai prototipenya. Repowering kali ini meliputi penggantian mesin menjadi tipe MTU 4000R41R dan juga sistem transmisi Voith yang lebih baru. Output dari repowering ini membuat tenaga BB30423 naik menjadi 1800 tenaga kuda, hampir sama dengan tenaga CC201. Lokomotif ini pun keluar dengan nomor baru, yaitu BB3048411R, menggunakan livery dan logo baru PT KAI, dan langsung dipakai menarik kereta di jalur lintas timur Pulau Jawa, baik kereta api Probowangi maupun Mutiara Timur. Walaupun hasilnya cukup memuaskan, program repowering ini sendiri tidak dilanjutkan pada lokomotif lainnya. Apalagi pada saat yang sama, KAI juga memesan 100 unit lokomotif diesel elektrik baru dari GE, yang secara langsung menghapus perlunya permajaan lokomotif-lokomotif diesel hidrolik tua ini. Walau begitu, satu lokomotif yaitu BB30402 kembali dihidupkan Balai Asa Yogyakarta atas permintaan Dipo Jember untuk tambahan armada lokomotif di lintas timur, meski tanpa repowering seperti BB30423. BB30423 sendiri mempunyai beberapa kekurangan. Walau mesin dan transmisinya baru, radiatornya masih memakai yang lama, sehingga mudah overheat akibat tak kuat mengimbangi mesin yang lebih kuat. Populasi BB301 dan 304 pun berkurang drastis pada 2013 dengan dihapusnya kereta lokal Cianjuran serta digantikan CC201 pada kereta lokal jalur Jakarta Merak dan juga Surabaya Banyuwangi. BB30125 menjadi BB301 terakhir yang dapat dioperasikan. Di akhir hidupnya, lokomotif ini bertugas sebagai lokomotif langsir kereta ketel Pertamina di Madiun sampai akhirnya dipindahkan ke Semarang pada 2018. Hal ini sebelumnya juga terjadi pada BB30418 sebagai lokomotif bantuan banjir di jalur utara Jawa. Namun di Semarang, lokomotif ini tak lama langsung digantikan oleh BB30423 yang kepemilikannya diambil alih di Pos Semarang Poncol. BB30125 dan beberapa lokomotif lain awalnya sempat akan diperbaiki Balai Asa Yogyakarta. Sayangnya, program ini pun tak dilanjut terutama akibat pandemi dan kondisi struktur seperti bogi dan badan lokomotif yang sudah rusak. Hal ini bahkan juga terjadi pada BB30423 sampai boginya harus ditukar dengan BB301 dan BB304 lain. Lokomotif-lokomotif yang sudah berada di Balai Asa itu pun tak pernah keluar lagi dan dibiarkan terlantar di sana. Sehingga memasuki 2020 hanya BB30423 sajalah M1500 BB di Indonesia yang masih dapat dioperasikan, dengan tugas sebagai lokomotif penolong kereta melewati banjir yang terjadi setiap tahunnya di jalur utara Jawa. Lokomotif ini pun mendapat penyegaran dengan dicat ulang pada 2022 ke livery aslinya saat pertama kali tiba pada 1980-an. Setelah itu, BB30423 semakin sering keluar menolong saat banjir melanda, menarik berbagai jenis kereta baik kereta unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, bahkan kereta rangkaian panjang seperti Kertajaya. Semua itu memungkinkan karena mesin baru yang dimilikinya. 6 dekade sudah berlalu sejak lokomotif grup M1500 BB pertama kali tiba di Indonesia. Dari menarik kereta unggulan seperti Bima dan Parahyangan sampai menjalani masa-masa akhirnya sebagai penarik kereta lokal maupun barang. Lokomotif ini telah menjadi saksi perjalanan panjang modernisasi perkeretaapian kita ini. BB301 dan BB304 mewakili era di mana lokomotif diesel hidrolik dari Eropa membawa perubahan sampai menjadi salah satu lokomotif paling ikonik yang pernah ada di Indonesia. Lokomotif diesel elektrik yang lebih kuat dan efisien telah mengambil alih peran mereka. Dengan hanya ada satu unit saja yang tersisa, BB30423 seringkali disebut sebagai embah, terlepas dari usia yang sebenarnya lebih muda dari sebagian CC201. Perannya sebagai lokomotif diesel hidrolik penolong banjir juga semakin dibutuhkan. Sampai BB303 dari Sumatera Utara harus didatangkan karena tak ada lagi lokomotif diesel hidrolik sejenis lainnya yang tersisa di Pulau Jawa.
Selain BB30423 yang masih diandalkan KAI, beruntungnya ada beberapa lokomotif M1500BB lainnya yang saat ini dilestarikan. Salah satu kabin BB30133, lokomotif yang mengalami kecelakaan pada tahun 1970-an, saat ini tersimpan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta dengan cat yang bahkan masih asli dari zaman PNKA. Selain itu, ada BB30126 yang kini dijadikan sebagai monumen di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Meski perannya sudah nyaris hilang, satu unit yang masih bertahan akan diandalkan sampai tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk semua legasi yang sudah dicatatkannya, M1500BB akan selalu diingat sebagai keluarga lokomotif Jerman yang pernah menjadi wajah ikonik perkeretaapian Indonesia.